Oke. Nah, tadi kan yang kita tanyakan, apakah tepat ya berinvestasi saat ini? Nah, Ervin rangkum beberapa yang cocok saat ini adalah sebenarnya emas. Pertama adalah emas. Emas memang cocoknya diinvestasikan yang sebelumnya kita sudah mempunyai investasi karena saat ini emas lagi mahal. Nah, tapi investasi emas itu selalu nomor satu. Karena apa? Karena mudah dicairkan dan nilainya walaupun nilainya fluktuatif, cuman dia safe, aman lah. Batasnya biasanya aman. Dan untuk jangka panjang, dan memang emas ini bagusnya untuk jangka panjang, tidak bisa untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek, fluktuatifnya terlalu lumayan signifikan. Oke. Dan ada resikonya ya, Mas ya. Nanti gampang hilang. Boleh tanya? Ya, boleh Pak Ian. Boleh tanya, Mbak? Ya, boleh. Mbak, kan kalau emas kita tahu ada fisiknya ya, beli Betul. misalkan di Antam atau Pegadaian Ya. dan sebagainya yang yang sudah tersertifikasi. Benar. Cuman sekarang kan ada yang membuka tabungan dengan di counter ke emas. Contohlah sekarang kan ada semacam Sironium atau Dinaran ya di aplikasi. Oke. Itu. Nah, itu memang tidak ada bunga, tapi dia ngikutin harga emas. Nah, ini menurut Teh Ervin bagaimana nih kalau yang semacam itu tabungan yang dikonversi ke emas itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yan. Nah, benar, bagus banget Pak Yan. Jadi saat ini kalau misalkan kita tidak menabung fisik, itu banyak yang menabung non fisiknya atau harganya ya, menabung harga emasnya. Nah, sebelum kita mau berinvestasi itu kita harus lihat dulu apakah perusahaan tersebut sudah dinilai bagus atau tidak. Karena hati-hati, banyak banget yang investasi emas itu kemarin-kemarin yang Virgin Gold gitu ya, banyak penipuan. Jadi harus dicek lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat menabung emas nih seperti yang Pegadaian atau di bank syariah ya, beberapa bank syariah masih menjual emas, apakah bagus atau tidak? Nah, sebenarnya itu adalah, kalau Ervin lihat adalah seperti lindung nilai emas saat ini. Nah, kalau misalnya kita starting memulai menabung emas saat ini, itu ada beberapa produk yang kita bisa melindungi nilainya, kita belinya dengan harga sekarang, dengan menyicil tabungannya. Nah, dengan harapan, pada saat kita cicilan tabungannya sudah lunas, itu harga emas sudah meningkat. Nah, itu sebenarnya investasi yang masih baik. Masih baik. Cuman kalau tadi ada investasi emas lain yang belum ada izin OJK-nya misalnya sebaiknya dihindari. Jadi perlu dilihat apabila kita mau berinvestasi di perusahaan tersebut, kita harus melihat kredibilitas suatu perusahaannya itu. Dan itu pun nggak ada masalah, itu pun bagus karena kita tidak perlu mahal-mahal punya fisiknya ya, karena ada risiko nih di emas. Pada saat kita miliki fisiknya itu mudah hilang, ya betul ya, kalau misalnya perhiasan ibu-ibu gitu ya, semakin terlihat, semakin banyak yang melihat ya. Nah, gitu juga yang emas batangan. Emas batangan kalau misalkan Payan pasti emas batangannya banyak gitu ya, Payan mau simpen di mana gitu. Nah, itu ada biaya lagi untuk safe deposit box. Nah, kalau misalnya tadi yang seperti Payan bilang nih untuk investasi emas melalui tabungan, nah itu bisa mengurangi biaya-biaya yang tadi kita bicarakan dan mengurangi resiko kehilangan. Sebenarnya boleh banget Payan dan itu bagus, cuman dicek lagi. Kalau misalkan harga saat ini dirasa terlalu mahal, mungkin kita lihat recovery di 2 atau 3 bulan ke depan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Nah, untuk selanjutnya, ini di surat utang negara, ini yang lagi shiny nih menurut aku ya, karena return-nya sudah pasti dan biasanya lebih tinggi daripada deposito. Nah, surat utang negara adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunganya, atau biasanya kita sebutnya kuponnya, dan pada saat akhir periode itu pokoknya dikembalikan ke kita. Nah, ada yang
saat ini itu SBN itu ada yang surat utang negara, atau biasanya itu dijual dengan namanya ORI. Sekarang yang baru keluar adalah ORI 17. Itu ORI 17 juga cukup menarik karena menjanjikan kuponnya 6,4%. Dibandingkan dengan saat ini itu suku bunga bank dari BI aja hanya 4,5%, atau biasanya bank saat ini posisi amannya di 5-6% dia mengeluarkan untuk deposito. Nah, sedangkan yang ORI ini selama 3 tahun ke depan dia akan memberikan kupon yang lebih tinggi, plus pajaknya pun lebih murah, hanya 15% aja. Dan untuk yang syariah atau yang lebih halalnya ya katanya ya, itu ada sukuknya. Sukuk retail yang terakhir itu di ST006 ya kalau nggak salah. Nah itu juga cukup tinggi returnnya, dan kemarin itu seperti kacang goreng nih pada saat dikeluarkan. Itu artinya trusting masyarakat terhadap pemerintah itu saat ini lebih tinggi, dan dana kelolaan atau pemerintah pada saat meminjam ke masyarakat pun jadi ownership masyarakatnya ya ini punya kita bersama, jadi tidak lagi investasi asing ya yang berinvestasi di Indonesia. Tadi emas, sekarang sun. Nah selanjutnya deposito. Walaupun deposito suku bunganya kecil, itu relatif menguntungkan saat ini dan lebih aman. Nanti saya bicarakan kenapa deposito juga salah satu yang lebih untung ya dibandingkan dengan yang lain. Oke, dan selanjutnya reksadana. Reksadana itu bisa dimulai, saat ini bisa dimulai dari Rp10.000. Jadi di Tokopedia dan Bukalapak itu reksadana sekarang dibuka. Nah untuk yang mau coba-coba, itu bisa belajar dari reksadana yang saat ini ada di marketplace. Itu bisa coba karena kan nilai rupiahnya pun tidak terlalu besar ya pada saat kita mau coba. Jadi istilahnya resikonya pun tidak terlalu tinggi di kita. Dan kita bisa tata cara itu untuk belajar. Jadi kalau misalkan dari manajer investasi atau biasanya nih dari pakar-pakar ekonomi, ayo mulailah investasi dari sekarang. Ayo belajarlah reksadana dari sekarang. Dimulai hanya dari 10.000. Nah itu bagus sih. Kita bisa coba, tapi memang untuk membukanya ada beberapa step untuk membuka tabungan reksadana ini. Nanti bisa dicari. Nah, ini reksadana ada berbagai macam, ada reksadana pasar keuangan, pendapatan tetap. Pendapatan tetap itu, kalau tadi kita ngobrolin tentang obligasi, nah pendapatan tetap ini pendapatan tetap ini 80%-nya disimpan di obligasi. Nah, kalau pasar uang biasanya 80%-nya disimpannya di deposito. Campuran dan saham, kalau saham 80%-nya di saham. Oke. Nah, selanjutnya nih, tadi sebelum memilih investasi, pastikan apa tujuan keuanganmu, apa profil resikonya, berapa besar dana yang dimiliki, dan hasil kinerja investasinya seperti apa, dan keuntungan seperti apa. Jadi tadi Bapak Ibu sudah nulis tujuan investasinya belum ya? Nah, kalau sudah, nanti kita akan bahas satu-satu nih. Nah, checklist yang kita harus lakukan, tadi Pak Yan, terima kasih juga nih udah sharing tentang investasi-investasi. Jadi pastikan tidak lagi mempunyai utang konsumtif. Jadi utang konsumtif ini seperti apa, gitu ya. Oke, saya mau lihat. Ya. Nah, utang konsumtif ini seperti apa sih, gitu ya. Nah, utang konsumtif ini, siapa yang di sini Bapak Ibu yang memiliki kartu kredit? Jadi, ini Pak Yan udah nunjuk nih, yang punya kartu kredit. Jadi kalau misalnya kita tadi bilang kita mau berinvestasi, tapi kita beli kopi masih pakai kartu kredit, gitu ya. Atau tadi jajan pakai jajan makanan gitu ya masih pakai kartu kredit. Atau membeli barang pokok di Tokopedia masih pakai kartu kredit, sebaiknya dihitung dulu hutangnya. Jadi sebelum kita berinvestasi, dihitung dulu nilai konsumtif yang kita selalu lakukan setiap bulannya. Yang kedua adalah miliki dana darurat. Nah ini yang harus banget saat ini kita lakukan, yang saat ini juga saya lagi recovery dan lagi build, itu dana darurat.
kerasa banget ya, pandemi ini saya itu sudah work from home 3 bulan. Alhamdulillahnya masih bekerja, jadi masih bisa produktif. Tapi ada teman-teman saya juga yang wirausaha mengalami yang tidak seberuntung saya karena saya lagi bekerja. Nah, itu diperlukan banget dana darurat dan memang mereka pun sharing, coba waktu dulu itu saya memikirkan ini. Jadi saat ini yuk mari kita sama-sama simpankan, sisihkan dana darurat. Dana darurat itu ngitungnya gimana sih? Nah, dana darurat yang minimum kita miliki itu baiknya itu 3 kali dari pengeluaran rutin bulanan. Nah, 6 kali, Pak. Pak Ian pinter nih, Pak. Betul, Pak. Jadi sebenarnya minimum 3 kali. Nah, kalau misalkan 3 kali, itu artinya pada saat hari ini kita tidak memiliki pendapatan apapun, 3 bulan ke depan kita masih bisa hidup. Kalau tadi Pak Ian 6 kali, artinya pada saat hari ini kita tidak memiliki pendapatan apapun, 6 bulan ke depan kita masih bisa hidup dari dana darurat. Betul ya Pak Ian ya? Nah, jadi nah paling bagusnya adalah 12 kali atau dalam 1 tahun ke depan itu kita masih bisa hidup walaupun kita tidak memiliki pendapatan dari dana darurat. Nah, itu yang perlu dihitung. Nah, hitungnya bagaimana? Tadi misalkan pengeluaran rutin bulanan dari listrik, dari spending makanan, apa dan lain-lain ya, kehidupan ya, bukan lifestyle ya. Pak Yan ketahuan nih. Bukan lifestyle ya Pak Yan. Itu dari kehidupan 3 kali ya. Nah, itu kehidupan kita, misalkan dari kehidupan kita keluarnya dalam 1 bulan 5 juta, artinya kita harus memiliki tabungan atau dana darurat sebanyak minimum 15 juta. Nah, seperti itu. Nah, 15 juta ini bagusnya disimpannya di mana sih? Nah, 15 juta itu bagusnya disimpannya di tabungan yang mudah kita ambil atau bahkan di deposito. Jadi kalaupun, makanya tadi kenapa deposito saat ini juga investasinya bagus. Walaupun deposito suku bunganya tidak terlalu tinggi, cuma kan deposito lebih gampang dicairkan. Walaupun bisa dicairkan kena penalti, tapi biasanya penaltinya juga tidak terlalu besar. Ya. Nah, untuk itu sebelum berinvestasi harus miliki dana darurat. Nah, selanjutnya, pahami semua produk keuangan yang dibeli, atau pahami semua produk keuangan investasi ya. Lanjutnya, kita start small. Jadi investasi dimulai dari yang kecil. Nah, kalau di sini ada 100.000, kalau dari Reksadana Tokopedia dimulai dari Rp10.000 gitu. Nah, itu bisa dicoba. Selalu gunakan rencana keuangan sebagai panduan memilih investasi dan asuransi. Jadi ini sebelum investasi, apapun instrumen investasinya, kita harus pelajari terlebih dahulu. Karena untuk mengurangi resiko ya. Nah, tadi saya udah cerita tentang kita harus mengenali profil resikonya kita nih. Nah, profil resikonya kita seperti apa, kita harus tahu. Untuk profil resiko itu ada 3. Jadi, misalnya kita, ciri-cirinya adalah salah satunya konservatif, itu orang dengan profil resikonya, investasinya konservatif, itu tidak rela atau melihat pada saat melihat modal investasinya turun. Jadi kalau kita deg-degan terus gitu ya, kayak tadi setiap harinya pengennya mantengin terus harga sahamnya kita yang kita pakai misalnya ya, atau saham nih. Ini untuk yang konservatif tidak cocok sekali untuk memilih instrumen investasi saham. Terus biasanya dijuluki dengan penabung tulen atau dia lebih senang menabung. Dan kalaupun dia harus atau memberanikan diri untuk membuka reksadana, itu biasanya menggunakan reksadana pasar uang yang cocoknya ya, atau dan produk-produk tabungan. Nah, untuk yang moderat atau yang tengah-tengah, nah ini mencari pertumbuhan yang moderat dari modal yang diinvestasikan untuk memperoleh pertumbuhan portofolio real. Mencari stabilitas tingkat pendapatan yang moderat, jadi sebenarnya dia masih bisa menerima. Nah, ini cocoknya biasanya investasinya di tempat yang campuran nih. Jadi jangan juga dia memilih full saham, atau tapi dia bisa emas, termasuk yang salah satu yang moderat juga, investasi emas ya. Nah, untuk yang agresif,
Ini untuk yang agresif itu sebenarnya no pain no gain ya. Kalau tadi high return, high risk dia nggak ada masalah. Karena untuk orang-orang yang agresif dia berani untuk mengambil resiko. Nah, bagusnya untuk orang agresif itu dia berinvestasi untuk jangka waktu yang panjang atau long term. Itu orang-orang agresif ini bagus atau safety-nya itu berinvestasi di tempat yang untuk investasi jangka panjang. Jadi untuk orang yang agresif karena dia merasa resiko tidak ada masalah buat dia, itu jangan sampai ke jangka pendek ya, apalagi saat seperti ini. Jadi menyimpan dana yang banyak di saham, tapi dalam saat kondisi seperti ini. Atau misalnya dia mengharapkan keuntungannya dengan cepat. Nah ini biasanya tidak bisa didapatkan. Tapi kalau untuk jangka panjang itu relatif bagus. Jadi kalau sebelumnya ini kita ngobrolin tentang saham gitu ya. Nah ini bagus nggak sih kalau tadi juga Pak Yan sharing menurut informasi atau berita itu bagus pada saat ini adalah saat yang baik untuk membeli saham? Iya benar. Saat yang baik untuk memberi saham atau reksadana saham kita bisa coba. Tapi jangan sampai kita bertujuan nih saat ini kita membeli saham dengan tujuan investasi atau keuntungan yang kita ingin perolehnya atau yang kita harapkan di 3 bulan ke depan atau di 6 bulan ke depan atau bahkan 1 tahun ke depan. Nah itu belum cocok. Jadi saat ini kita boleh membeli reksadana, saham atau membeli saham dengan tujuan investasi jangka panjang. Jadi 3 tahun, 5 tahun ke depan atau bahkan emas itu baiknya dengan tujuan investasinya di long term. Jadi jangan sampai kita berinvestasi maksudnya tujuan investasinya kita untuk 1 tahun ke depan, atau tujuan investasi kita untuk 3-3 bulan ke depan, tapi kita menyimpan di tempat reksadana saham gitu ya. Nah itu kurang wise. Jadi wise-nya memang untuk long term itu udah pasti insya Allah menguntungkan. Kalau melihat dari grafik pandemi ya yang biasanya terjadi. Oke nih, ini udah masuk ke dalam yang terakhir nih, tips and trick. Jadi tadi sebelum investasi, kita lihat nih, apakah, tadi kan saya udah bilang nih di depan, apakah kita masih konsumtif atau enggak. Nah, salah satunya kita harus melihat indikator sehat finansialnya yang kita punya nih. Sehat nggak sih finansial yang kita punya? Mempunyai dana darurat, tadi, apakah kita sudah punya atau belum? Kalau belum punya, yuk sama-sama dihitung lagi, nilai konsumtifnya dikurangi, kita simpan. Setidaknya 3 kali pengeluaran rutin bulanan kita itu sudah punya. Nah, bagusnya itu 12 kali. Kalau Pak Yan tadi sudah 6 kali, udah bagus. Oke. Terus mampu mengelola utang. Nah, kalau kita melihat saat ini, cicilan hutangnya kita dari pendapatan kita melebihi 35% dari penghasilan rutin bulanan, artinya belum sehat nih finansial keuangan rumah tangga kita. Ya. Jadi bisa dicek juga. Nah, kalau misalkan ternyata cicilannya masih tinggi, nah mungkin bisa satu-satu nih kita perbaiki. Khususnya untuk cicilan kredit perumahan, porsinya tidak melebihi 30% dari penghasilan rutin bulanan ya. Nah ini indikator untuk sehatnya. Selanjutnya, punya rumah tinggal atau tidak? Karena ini adalah kebutuhan yang premier manusia, punyai sandang, pangan, dan papan ya, salah satunya papan. Jadi kalau sudah punya rumah tinggal, yang tadi salah satu indikator finansial kita sehat. Nah, punya dana pendidikan, jangan lupa kalau yang sudah memiliki anak, harus memikirkan dana pendidikan. Selain dana darurat, kita juga harus menabung dana pendidikan. Ya, mudah-mudahan gara-gara pandemi semuanya free ya, itu nggak ada masalah. Jadi uang dana pendidikannya kita bisa belanjakan yang lain. Punya tabungan hari tua, ini sangat vital. Ini saya setuju dengan dari buku ini, karena merencanakan dana hari tua adalah sangat vital. Jadi jangan sampai kita saat ini terlena ya dengan kegiatan kita sehari-hari saat ini, kita sampai lupa nih menabung untuk hari tua. Karena hari tua itu selain usianya sudah tidak produktif, akan lebih susah kita untuk mencari tambahan penghasilan.
Nah, kalau misalkan tadi uang sudah bekerja untuk kita, nah saat tua pun kita akan bahagia. Nah, biasanya kalau tua bahagia itu hilang tuh diabetes, penyakit jantung gitu ya. Nah, nggak ada penyakit ya. Mudah-mudahan lebih bahagia. Bahagia hari tua itu salah satunya diproduksi pada saat hari ini. Baik dari sisi lifestyle, dari sisi life food-nya, nah itu hari tua itu memang harus difikirkan saat ini. Mampu mengendalikan gaya hidup. Jadi tadi lagi-lagi gaya hidup dibiayai dari penghasilan, bukan dari utang. Jadi ini kalau misalnya Mas Dihan ya, nah Mas Dihan nih biasanya belanja senang karena untungnya saat ini ada pandemi, ini salah satu yang saya rasakan positifnya ada pandemi ya. Jadi saya itu biasanya kalau meeting di kafe gitu ya, di restoran, nah itu lumayan tuh mempengaruhi lifestyle dan tingkat ketipisan dompet ya Mas Dihan ya. Nah saat ini harus belajar masak sendiri, nah itu lebih menguntungkan. Tapi kalau kemarin-kemarin nih sebelum pandemi itu lifestyle itu uang, aduh mau makan thanksin banget ya kayaknya nih makannya di kantin sebelah terus ya Mas Dihan ya, sekali-kali lah ya di restoran, tapi bayarnya pakai kartu kredit. Nah itu salah satu belum sehat nih keuangannya kita ya. Atau gua bayar bulan depan ya gitu ya. Nah itu salah satu indikator belum sehatnya uang kita. Nah tapi ya dengan ya pandemi ini sih merubah lifestyle kita akan harusnya lebih wise dan lebih hemat. Selanjutnya punya asuransi. Nah, kalau untuk ada yang sayang istri, sayang anak, jangan lupa ada asuransi. Asuransi ini ada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, ada asuransi juga pendidikan. Nah, ini harus wise dalam memilih, ini diperlukan atau tidak, ini sangat diperlukan. Jadi biasanya ini kalau ibu-ibu saat ini ya, karena lagi banyak di rumah, lagi nonton drama Korea, nah itu ada drama Korea nih, yang menceritakan perlunya asuransi untuk anak. Jadi pada saat orang tuanya secara mendadak atau kecelakaan meninggal, itu anaknya dapat hidup dengan walaupun orang tuanya sudah tidak ada. Jadi itu salah satu yang kita sayang anak, ayo coba membeli asuransi, bisa asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan dengan tujuan untuk kesehatannya kita, biaya kesehatan sekarang mahal banget, jadi dengan asuransi mudah-mudahan bisa membantu. Dan ini dan untuk asuransi kita harus milih yang benar ya. Jadi jangan sampai karena yang datangnya marketingnya cantik gitu ya. Jadi lupa nih untuk memilih asuransinya. Jadi asuransinya kalau sesuai dengan tujuan. Jadi tadi kalau tujuannya jiwa atau memberikan warisan untuk keluarga, kita harus lihat untuk uang pertanggungannya ditinggikan, jangan uang investasinya. Nah, untuk kesehatan, itu kesehatannya ditinggikan, jangan investasinya. Nah, karena biasanya itu marketing karena dia mendapatkan fee base lebih tinggi apabila investasinya tinggi, nawarinnya yang investasinya tinggi ya. Nah, kecuali kita membeli asuransi untuk berinvestasi. Nah, itu kita cari yang porsi investasinya yang tinggi. Selanjutnya, tahu portofolio keuangan keluarga. Oke, ini bisa sama-sama ya. Nah, sekarang nih, ini kalau nggak salah terakhir nih bahasan saya. Bagaimana cara mulai investasi? Caranya tadi, menentukan tujuan investasinya. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, jadi ditujuin dulu nih investasinya. Nah, kalau misalkan, kan segala sesuatunya harus dengan niat ya. Nah, kalau niatnya sudah bulat, sudah kuat, dan investasinya untuk itu, jadi dan kita pun tahu instrumen-instrumen investasi apa yang cocok untuk tujuannya kita. Selanjutnya, sesuaikan pemilihan produk investasi dan profil dengan tujuan dan profil resiko. Jadi jangan sampai tadi saya nih konservatif, tapi karena nih katanya gitu ya, kata berita membeli saham adalah saat ini adalah time to buy. Saya mau beli saham, tapi saya konservatif. Nah, itu sebenarnya resiko yang kita terima akan lebih tinggi
karena kita tidak bisa menerima kekalahan, istilahnya penurunan nih pada saat sahamnya turun. Ini perlu diingat juga, kita kenapa harus hati-hati dengan profil resiko, karena ini menurut psikologis, 70% tingkat stres kita itu adalah dari ekonomi. Jadi kalau misalkan, aduh stres gitu ya, tiba-tiba bangun tidur migrain, nah itu biasanya 70% dari keuangan nih. Nih Pak Dihan, Mas Dihan nih senyum nih, kayaknya bener banget nih gitu ya. Nah, 70% itu dari keuangan. Jadi kadang-kadang kita, enggak kok aku nggak stres, nggak kenapa-napa, tapi ternyata menurut psikologis itu 70% tingkat stres kita dari sisi keuangan. Jadi hati-hati dalam memperoleh investasi, jangan sampai kita udah semangat mau investasi, kita lupa sama profil resikonya kita ya, dan meningkatkan, katanya kalau saat ini stres itu imun tubuhnya berkurang, jadi jangan sampai kayak gitu ya. Oke, selanjutnya tadi udah dibahas juga, mulai dari yang kecil, investasi dimulai aja. Jadi katanya kalau kita tidak, seperti tadi dana darurat, kalau kita tidak memulai ya nggak akan kita coba-coba juga, nggak akan pernah juga kita berinvestasi. Sebenarnya seperti menabung aja, kalau saving lah ya, dari dana pengeluaran kita, yakin banget di Indonesia masih banyak yang belum menyisihkan dananya untuk menabung. Jadi kalau kita nggak mulai dari yang kecil, sebaiknya itu menabung itu kan 20% ya dari penghasilan. Cuman 20% dari penghasilan, wow gitu ya. Kayaknya agak pening gitu ya. Malah sekarang nih beberapa influencer keuangan gitu ya, memilihnya untuk dana darurat atau savingnya itu 30%. Gitu ya, lebih kayak gitu lagi, apalagi ibu-ibu di rumah. Saya gimana belanjanya gitu ya, pasti bingung gitu. 30% untuk penyimpanan dana darurat. Nah itu, tapi kalau misalnya terasa sangat berat, coba dulu hal yang kecil, coba boleh Tokopedia-nya dibuka, selain melihat baju atau melihat spare part, tadi kalau Pak Budi ya, melihat spare part, nah jangan lihat spare part untuk Tokopedia, coba dilihat untuk investasinya, itu bisa dicoba. Selanjutnya, lakukan secara rutin. Nah, menabung lakukan secara rutin. Lakukan secara rutin, kalau ini Hapsari ya, hanya perlu selembar saja sehari di buku Make It Happen. Jadi menabung konvensional atau yang menabung biasa nih di tabungan celengan ayam gitu ya, nah ini boleh. Itu 1 lembar 1 hari, berapapun. Itu untuk mendisiplinkan kita kebiasaan untuk saving. Selanjutnya, tadi, benar nih, Pak Ian lagi nih, karena Pak Ian yang paling aktif ya di sini ya. Pak Ian lagi tadi bilang, ya nih, saya nyimpennya di berbagai tempat. Nah ini benar banget. Karena kalau di berbagai tempat, tadi tingkat stresnya kalau saat menurun, itu tingkat stresnya mudah-mudahan berkurang. Oh iya nih, yang ini turun tapi yang ini naik. Mudah-mudahan masih bisa, returnnya masih dapat, atau minimum BEP lah ya. Kalau bahasa Sundanya plus-plus, Pak. Jadi, plus gitu ya. Nah, minimum seperti itu untuk investasi ya. Nah, yang terakhir adalah ini nomor saya. Pak Dihan, nah ini nomor saya, bisa WhatsApp, kita bisa sharing. Ada email saya juga, ada Facebook, ada juga Twitter tapi saya nggak terlalu aktif, ada Instagram juga. Nah, ini kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing. Nah, sebelum saya selesai, mudah-mudahan pasti ada pertanyaan atau mungkin ada sharing. Atau misalnya tadi nih yang tadi, kayaknya tadi yang Teh Ervin omong, kayaknya kurang tepat nih. Menurut saya seperti ini, nah boleh sharing. Ya. Oke, terima kasih Teh Ervin. Iya, atas materinya mungkin sangat komplit ya materinya. Tapi mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditanya. Mungkin bisa via chat gitu Pak. Dan ya. mungkin ini Teh Ervin tadi kan udah ada berapa ini dari Pak Fajar dan Pak Budi ini udah mengemukakan tujuan investasinya. Mungkin hampir sama ini untuk persiapan biaya pendidikan anak-anak. Dan mungkin bisa di-sharing ini untuk Teh Ervin, mungkin untuk masukan Pak Fajar dan Pak Budi itu investasinya yang cocok seperti apa, seperti itu. Untuk pendidikan anak ya Pak ya, ya. Mas ya? Ya. Oke. Saya kok nggak, saya stop sharing dulu ya, coba ya. Stop share. Nah, mungkin ini chatnya ada. Untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu silahkan.
Oke, saya sambil baca ya. Tujuan investasi, persiapan biaya pendidikan anak. Pak Budi, 3 tahun ke depan anak sekolah di bidang teknologi, mungkin perlu biaya besar. Oke. Sip, coba jangka pendek. Untuk jangka pendek ini di properti harga akan turun karena kondisi COVID dan ekonomi akan lepas dengan harga diskon. Yes. Ya, benar nih Pak Fajar ya. Ini saya sambil baca ya satu-satu ya. Pak Fajar, ketika properti juga harus dipikirkan biaya pemeliharaan. Ya, betul Pak. Untuk menjaga nilai investasi tidak terjun bebas. Benar banget. Untuk yang properti ya tadi ya, kita bahas properti, memang nih saat ini banyak yang harga diskon, tapi jangan lupa untuk biaya pemeliharaannya gitu ya Pak ya. Dan ya harus dipikirkan betul, untuk yang berinvestasi di properti itu biasanya yang memiliki dana lebih, selain kita harus investasi properti, juga harus memikirkan banyak-banyak biaya-biaya lainnya. Terima kasih Pak Fajar ininya. Sedang memilih properti yang biaya maintenance 0 atau bahkan 0 bisa di sebatas ide tapi bukan berarti tidak bisa direalisasikan. Wih, benar banget nih. Dari Pak Budi ya untuk Pak Fajar ya. Untuk Pak Yan, untuk properti harga dihitung ulang perhitungan biaya renovasi, ya betul. Jadi jangan sampai nih, ini benar banget. Jadi kalau misalnya tadi investasi-investasi ini harus benar ya, harus difikirkan matang nih untuk berinvestasi. Mengapa reksadana menjadikan pilihan yang aman untuk investasi? Poin kekuatannya di mana? Oke, biar nanti bisa share. Oke, tadi ya yang untuk pendidikan nih. Untuk pendidikan itu saat ini yang bagusnya, nah kita lihat lagi nih tujuan pendidikannya mau berapa tahun. 3 tahun tadi seperti yang tadi Pak Budi bilang ya, 3 tahun nih. 3 tahun yang bagus seperti apa? Kita lihat dulu profil resiko. Kalau misalkan profil resiko kita ada di agresif, itu nggak apa-apa mencoba di reksadana saham karena returnnya cukup tinggi untuk di 3 tahun ke depan. Nah di 3 tahun ke depan itu kalau melihat dari berita pandemi yang saat ini, itu recovery ekonomi sekitar 1,5 sampai 2 tahun ke depan. Jadi diharapkan dari 3 tahun ke depan itu sudah saatnya recovery perekonomian. Nah, reksadana saham kenapa menjadi menarik? Karena saat ini cukup murah, IHSG cukup turun, yang biasanya 6.000, bahkan di 2019 bulan Agustusan gitu ya, kalau nggak salah itu 6.600, saat ini hanya di sekitar 4.800-an. Nah, itu cukup menarik, tapi jangan simpan investasinya hanya di situ saja. Dan pada saat pemilihan reksadana saham pun kita harus melihat kinerjanya. Itu prospektusnya benar-benar kita harus perhatikan ya. Dan untuk di obligasi, selanjutnya mungkin untuk di obligasi surat utang negara. Nah, di surat utang negara, itu yang lagi keluar saat ini, itu ORI 17, itu returnnya lumayan, 6,4%, itu lebih tinggi dibandingkan dengan deposito di bank. Dan itu 3 tahun. Jadi jangka waktunya 3 tahun. Selama setiap bulannya itu akan mendapatkan kupon setiap tanggal 15 untuk yang ORI 17 ini. Selanjutnya nanti di 3 tahun jatuh tempo itu dana akan kembali 100%. Itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif ya. Tadi bisa ke reksadana saham, bisa ke SUN, dan juga mungkin bisa menyimpan sebagian di deposito. Untuk jaga-jaga dana darurat atau jaga-jaga pada saat yang tadi yang SUN-nya belum selesai, obligasinya juga, yang sahamnya pun belum terlalu meningkat. Itu yang untuk sekolah pendidikan. Nah, atau misalnya untuk safety player itu di tabungan pendidikan. Jadi banyak sekarang ini banyak beberapa bank yang mengeluarkan baik di tabungan atau produk savingnya dia, atau misalkan ke asuransi pendidikan. Nah, asuransi pendidikan biasanya dia buat berkala. Misalnya untuk saat ini asuransinya anak usia SD dia akan keluarkan, anak usia SMP dia boleh keluarkan, SMA sampai dengan kuliah. Kalau untuk kuliah biasanya beberapa produk asuransi itu tiap tahun dia akan cairkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif investasi saat ini. Dan biasanya kalau untuk di asuransi pendidikan
itu investasinya menggunakan yang paling tinggi itu di investasi campuran, reksadana campuran, atau investasi yang campuran, yang sahamnya tidak terlalu tinggi. Jadi pengembangannya biasanya di saham, tapi tidak terlalu banyak komposisi sahamnya, dan itu biasanya masih stabil. Jadi bisa untuk kelolaannya kita ya. Nah, untuk reksadana. Nah, untuk yang reksadana tadi, kenapa sih reksadana katanya kok paling aman gitu ya saat ini? Nah, reksadana itu berbagai macam, tadi ada beberapa bentuk reksadana. Nah, salah satunya di reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu setara dengan deposito dan tabungan. Artinya, itu tapi mungkin returnnya akan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan deposito untuk yang reksadana. Jadi reksadana itu adalah kumpulan kumpulan investor yang kita simpan di suatu manajemen nih dananya. Nah, manajemen itu akan memilih tidak hanya di satu deposito aja. Dia akan memilih deposito-deposito di perusahaan-perusahaan yang terpercaya. Nah, contoh gampangnya misalnya kita menyimpan deposito di satu bank. Nah, mungkin bank ini hanya memberikan return kecil misalnya, cuma hanya 4,5% sesuai dengan suku bunga. Sedangkan mungkin kalau di reksadana pasar uang itu mungkin akan lebih tinggi karena dia menyimpannya di perusahaan-perusahaan yang mungkin nilai performance-nya lebih tinggi. Nah, itu yang mungkin bisa dilihat. Nah, kenapa nih reksadana begitu lebih aman dibandingkan dengan investasi lainnya? Karena reksadana memiliki reksadana pasar uang. Nah, kalau misalkan tadi karena nih biasanya mindset-nya kita nih udah ngomong reksadana itu ke saham, benar nggak sih? Jadi, oh iya nih reksadana, oh iya nih saham. Jadi menyimpan uangnya di saham nih, sedangkan saham kan fluktuatif ya. Dan kemarin nih saya beli reksadana rugi malah. Nah, coba dicek kemarin itu reksadananya apa yang dibelinya gitu. Apakah reksadana saham, pasar uang, pendapatan tetap, atau campuran. Nah, karena banyaknya tergiur dengan reksadana, dan biasanya itu marketing reksadana, itu dia akan mendapatkan fee lebih tinggi apabila dia menjual yang saham. Karena return-nya lebih tinggi. Jadi, jangan sampai tergiur ya, Bapak Ibu, kita harus melihat nih. Biasanya kan di situ dia memberikan proyeksi. Proyeksinya, proyeksi keuntungan sedang, menengah, kecil, menengah, atau tinggi. Nah, biasanya kita tergiur melihat yang tinggi. Ya, dia pilihnya yang ini aja. Nah, jangan-jangan yang dipilih itu adalah reksadana saham. Jadi, kita pun tadi, sebelum memilih reksadana, harus melihat profil resikonya kita, dan harus melihat juga investasinya atau reksadananya itu kita pakai yang mana. Gitu sih kurang lebih Mas Dihan dari yang chat ya. Tadi yang reksadana dari Mbak Ayun ya. Mudah-mudahan bisa mewakili ya jawabannya ya. Seperti ini itu, yang Pak Yan, Pak Budi, dan Pak Fajar. Ya, betul. Ya. Yang Pak Yan, Pak Fajar, dan Pak Budi juga terima kasih nih tentang yang properti ya. Properti sekarang lagi bagus, cuman jangan lupa hati-hati gitu ya untuk segala sesuatunya ya. Nah, untuk investasi, Mas Dihan, sekali lagi nih, jangan lupa investasi, lihat profil resiko, lihat tujuannya, juga kita harus hati-hati, jadi harus banyak belajar. Apapun investasinya, bahkan investasi di tabungan sendiri pun kita harus belajar nih. Belajar misalnya, tabungan nih, apakah banknya di kondisi terburuk pada saat pandemi, itu banknya masih ada atau enggak? Ya, kita harus melihat. Itu salah satu kecilnya. Jangan hanya yang tadi yang saham nih, kita harus pelajari. Jadi bahkan yang tabungan pun kita harus pelajari. Oke, Teh. Mungkin ini ada waktu sedikit lagi, Teh. Boleh. Mungkin kita buka sesi tanya-jawab sekali lagi, atau 2 penanya. Silakan dari Bapak Ibu. Pak Fajar mau tanya. Pak Fajar, dana daruratnya udah banyak, Pak Fajar, tenang. Enggak juga.
Yang menarik tadi terkait dengan saham gitu ya. Ya. Sebenarnya tadi apa yang harus kita perhatikan ketika kita akan menginvestasikan dalam saham, terutama kalau misalnya ngomongnya jangka panjang gitu. Ya. Karena kepikiran itu ntar kita malah main saham nih jadinya. Dalam artian ini ya, yang tiap hari nongkrongin jual beli. Oh iya. Menjaga seperti itu gimana ya? Jadi kayak ya memang ibaratnya gini, saya invest kok untuk jangka panjang gitu. Sehingga ibaratnya saya taruh aja nggak saya kotak-atik, nanti saya kotak-atiknya pas saya butuh aja. Gimana itu triknya gitu? Trik. Nah, ini yang cocok buat Bapak adalah reksadana saham, Pak. Nah, reksadana saham itu belinya di mana? Ada di penjual dari manajer investasi. Jadi seperti bank itu biasanya menjual reksadana, biasanya dia berinvestasi nih mungkin sama manajer-manajer investasi ya, ada BNP Paribas, gitu, ada macam-macam, ada Schroders. Nah, itu bisa memilih. Nah, Bapak bisa meminta, misalnya nih, Bapak memilih bank ya, karena saya memang bankers juga, misalnya memilih satu bank, itu cari tahu yang kerja sama manajer investasi siapa aja yang bekerja sama bank tersebut, kelolaan sahamnya pun apa saja. Nah, itu cocok banget nih Pak Fajar dengan profilnya Bapak, itu jangan yang sampai melihat tiap hari gitu ya, bukan traders langsung. Nah, itu cocoknya di reksadana saham. Nanti manajer investasi itu akan memilih portofolio saham apa yang cocok atau yang biasanya memang mereka bisa sering beli. Itu biasanya mencari perusahaan-perusahaan yang prudent atau yang kuat ya, perusahaan-perusahaan yang kuat. Nah, itu biasanya didiemin aja. Kalaupun Bapak perlu, bisa minta nanti ke marketingnya atau salesnya, setiap sebulan atau 3 bulan sekali itu review tentang market update dan review tentang portofolio yang Bapak punya. Nah, itu bisa dimintakan. Ya, seperti itu sih, Pak, untuk yang reksadana saham ya. Dan itu bisa dipelajari, Pak. Bisa minta juga ke salesnya untuk ngasih tahu nih, ini benar nggak sih lagi turun atau enggak. Nah, saat ini memang banyak portofolio dari manajer investasi turun. Yang mereka beli sudah setahun kemarin gitu ya. Nah, saat pandemi ini turun. Nah, baiknya kalau misalkan tadi mungkin ada mungkin di sini ada ya Bapak Ibu yang sudah membeli atau bahkan tadi Bu Ayu Nafisa ya, kayaknya rasanya saya malah rugi nih sekarang. Betul, karena saat pandemi saat ini saat turun. Jadi waktu dulu misalnya IHSG yang kita beli atau indeks saham gabungan yang kita beli itu kemarin 6.600, sekarang 4.800, artinya nilai pokok kita sudah tergerus. Nah, saatnya kita jual atau enggak, nah saat ini kita diemin aja sampai dengan jangka waktu recovery gitu, dilihat atau disimpan lagi untuk jangka yang lebih panjang. Karena jangka yang lebih panjang optimistiknya masih tinggi. Nah, seperti itu sih untuk membeli saham. Dan juga Pak Fajar mungkin tadi, atau mungkin ada Bapak Ibu nih takutnya ngomongin saham takutnya nggak halal gitu ya. Takutnya, ini Pak Ian ketawa nih, bener nih kata Pak Ian ya, takutnya nggak halal gitu kan. Nah, sekarang banyak banget yang syariahnya. Jadi bisa dilihat juga ada bursa efek syariah. Jadi dilihat, minta lagi ke manajer investasinya, coba lihat dong portofolio yang syariahnya. Mungkin portofolio yang syariahnya saat ini belum sebagus yang portofolio konvensional punya, cuman ada optimistik di situ, karena pertumbuhan syariah pun meningkat ya. Kita tidak hanya stagnan. Kalau dulu stagnan, sekarang sudah mulai meningkat. Nah, itu bisa dipilih juga, Pak. Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya mungkin atau ada tambahan? Terima kasih, Teh Ervin. Iya. Mudah-mudahan jelas ya Pak Fajar. Mudah-mudahan terwakili ya Pak. Bisa langsung ke bank, Pak. Ya. Nanti kalau ada return sahamnya jangan lupa WhatsApp Ervin ya Pak. Ayo kita makan bakso bareng gitu ya. Ya di rumah masing-masing ya, Bi ya. Iya. Virtual. Ya boleh deh virtual ya. Nah, satu. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi dah ini dah. Mungkin siapa? Dari siapa silakan. Atau Pak Ian ini kayaknya Mas ya menyimpan sesuatu ini. Kalau nggak ada bertanya boleh ngasih tips lagi, Kang? Aduh biasa di Bandung ya, jadi Kang nih nggak manggilnya. Ya, di Bandung.
Jadi gini, Ya, kalau Pak Yan. misalkan untuk saham, ya kan kita sharing aja, indikator kita harus lihat. Ini bentar lagi nih, ada efek akhir bulan ini kalau diumumkan. Q1 nih, performa dari emiten-emiten ini seperti apa. Nah, itu harus jaga-jaga. Terlebih sekarang tuh, apa namanya, investor asing udah mulai pada keluar nih. Kita lihat tren, asalnya naik, sekarang udah terkoreksi. Dan ini cenderung melemah. Bahkan kebalikan, hari ini saja, logam mulia atau emas naik 14.000. Naik, ya. betul, Pak. Nah, hari ini. Nah, jadi kita harus lihat tren. Momen-momennya pun harus dilihat. Kenapa? Ini sangat penting. Kadang-kadang kalau ada momen positif sedikit, itu pasti akan investor masuk. Ya, membanjiri dan itu akan ngangkat. Tapi kalau kita lihat emiten-emiten yang kuat, yang LQ45 gitu kan ya, kita lihat nih performanya bagus. Ini rata-rata ada yang nilai PBV-nya ya. Price book value-nya itu setengahnya dari yang kemarin. Contoh lah, BBNI dulu pernah tahun lalu itu di 8.000 di awal Januari. Ini sekarang kan 4.000-an nih. Bahkan kemarin menyentuh 3.000. Nah, ini kan kita harus lihat jangka panjang, emitennya ini bagus tidak, dan performanya bagaimana. Terus bagaimana dia respon kondisi sekarang. Ini yang, dan ini kalau bisa yang BUMN yang emiten bagus, jangan short term, tapi harus agak sedikit long term. Ya, mungkin itu masukan tambahan. Betul, terima kasih Pak Yan nih. Pak Yan termasuk yang agresif dan hati-hati ya. Ini Pak Yan ya. Benar banget Pak Yan. Nah, betul Pak Fajar nih, kalau misalkan mau memulai untuk yang sahamnya harus benar-benar dipelajari dan tahu momen-momen yang pas ya. Tahu momen-momen yang pas nih. Nah, kalau misalkan safety player seperti Pak Fajar, ya mungkin nggak apa-apa, membeli saat ini, stay, tapi harus hati-hati melihatnya. Apakah kita tadi ada di sisi yang agresif atau yang di tengah? Kalau yang di tengah, mungkin membelinya jangan yang kayak Pak Yan, saham semua gitu ya Pak Yan, nanti stres ya Pak. Jadi mungkin bisa memilihnya yang campuran nih, antara pendapatan tetap dan saham. Itu bisa belajar. Nah, kalau belajar, nanti bisa baca, harus rajin baca nih, seperti Pak Yan, harus melihat, bukan memantengi harganya ya Pak ya, tapi memantengi berita-beritanya gitu ya Pak ya. Betul nih, terima kasih. Kang Dihan, satu lagi tips ya. Oh, boleh. Nah, satu lagi tipsnya, jadi tadi kita ngobrol investasi nih, seru. Bahkan di belakang itu ngomongin udah market update gitu ya Pak Yan ya, udah market. Terima kasih Pak Yan ilmunya nih. Nah, satu lagi, investasi kan tadi tujuannya untuk mendapatkan tambahan ya, atau mendapatkan income lainnya. Nah, tadi makanya kenapa saya menceritakan tentang the 4 mega shift consumer behavior, itu sebenarnya kita bisa sama-sama memulai mendapatkan penghasilan dari saat ini. Jadi maksudnya kita mengambil hikmah lah ya dari pandemi, karena kan kalau kita lihat banyaknya negatif influencer ya dari berita pandemi saat ini. Nah, saatnya kita mengambil sisi positifnya. Seperti salah satunya nih. Seperti salah satunya untuk penambah penghasilan tadi. Yang kita lihat saat ini banyaknya orang beralih pada pembelian frozen food. Nah, kita lihat, wah ini istri bisaan nih buat baksonya gitu ya. Atau bisa banget nih buat siomainya. Nah, siapa tahu itu menjadi peluang bisnis dari kita dan jadi pengusaha bakso. Siapa sih yang nggak mau gitu ya. Nah, ya Pak, benar ya Pak Yan ya. Itu salah satu tipsnya ya, mengambil keuntungan dari keadaan saat ini. Jadi dimulai dari hal yang kecil. Atau kita tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa memproduksi suatu barang tertentu, kita jualin aja yang orang lain, jadi reseller. Nah, itu salah satu investasi. Jadi selain investasi keuangan, juga investasi pekerjaan ya. Jadi pekerja kita berinvestasi lagi untuk menambah penghasilan. Gitu sih salah satu tipsnya. Selain kita memilih investasi yang benar, kita juga bisa memulai kondisi saat ini, kita bisa pakai untuk memulai dengan usaha sendiri. Itu sih. Ya. Mungkin sekalian closing statement lah. Udah waktunya udah mau habis soalnya. Oh, oke. Ini asik banget ya. Kesimpulan. Oke, kesimpulannya tadi sih kesimpulannya kalau Dihan
mau nanya nih tentang kesimpulannya, investasi itu hal yang menarik dan saat ini perlukah kita berinvestasi untuk memperoleh tujuan masa depannya kita perlu banget investasi. Tapi kita harus hati-hati dalam memilih investasi itu sendiri. Jadi investasi yang cocok dengan profil dan tujuan kita harus pintar-pintar, harus banyak belajar, harus melihat, kalau tadi Pak Ian bilang harus banyak melihat momentum ya, harus banyak melihat momentum dan harus banyak belajar. Investasi jangan sampai kita salah menyimpan dananya kita. Dan jangan lupa terakhir, dana darurat. Dana darurat ya. Kita lihat tadi, mudah-mudahan ilmu tadi melihat kesehatan finansial kita itu dan dana darurat. Karena saat ini diperlukan sekali dana darurat ya. Kalau tadi Pak Yan 6 bulan, belum bisa 6 bulan, 3 bulan sudah cukup. Oke, itu aja sih, Kang Dihan. Ya, terima kasih Ervin atas ilmu yang udah di-sharing pagi hari ini. Mungkin terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang udah bergabung. Makasih sudah meluangkan waktunya. Dan mungkin sekedar informasi untuk Bapak Ibu, kita masih ada satu lagi training online kita, cari untuk tanggal 27 Juni besok. Judulnya tentang manajemen stres saat work from home. Itu ya, Bu. Mungkin seperti itu. Dan mungkin kalau Bapak Ibu masih mau berdonasi, kita masih menerima. Nanti bisa langsung hubungi kami dari pihak UB Konsultan. Mungkin sekian dari kami, banyak kesalahan, kekhilafan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Kameranya bisa